Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yuliantika Hakim dari kelas manajemen dakwah 5C dengan NIM 11940303136. Di sini saya akan mengulas kembali tentang pembelajaran manajemen organisasi dan kelembagaan Islam. Baiklah, langsung saja. Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu menyusun sebuah strategi dalam organisasi, sedangkan pengertian organisasi sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang bergerak dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam Islam merupakan suatu agama yang diterima oleh Nabi untuk diajarkan kembali kepada umatnya. Adapun jenis dalam organisasi kelembagaan Islam diantaranya ada NU, Muhammadiyah, dan Persis, dan masih banyak juga yang lainnya. Namun pada umumnya penganut terbesar yang ada di Indonesia ini pada aliran Nahdlatul Ulama. Akan tetapi itu bukan hal yang menjadi suatu permasalahan di Indonesia, karena Indonesia menganut hukum Pancasila yang bermakna itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tidak ada paksaan atas apa yang dipilihnya. Tidak hanya itu, setiap aliran-aliran mempunyai keyakinan dan pandangan tersendiri terhadap apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Maka jika ada yang beranggapan mengenai sebuah aliran organisasi, yaitu salah satu perusak keyakinan, maka jangan salahkan organisasinya, tapi salahkan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang dangkal. Nah, berarti jika ada orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, berarti dia tidak mempunyai dan menanamkan rasa toleransi antara sesama. Sedangkan sisi baik dalam suatu organisasi ini diantaranya yaitu dapat menjalin silaturahmi antara satu sama yang lain, menguatkan rasa kepercayaan atau akidah yang kita anut, serta menghargai satu sama lain dan menumbuhkan rasa toleransi antara sesama. Manajemen organisasi tidak hanya bergerak pada bidang agama saja, melainkan bisa bergerak dalam bidang kepolitikan. Bahkan sudah banyak pemimpin dan para pemuda yang menyatukan antara politik dan keagamaan, seperti MUI yang saat ini memimpin sumber hukum di Indonesia. Maka tidak banyak juga ustadz yang terjun langsung ke politik. Karena jika politiknya seimbang dengan agama, maka kebenaran yang menjadi pemenangnya. Karena di zaman sekarang itu sangat sulit mencari keadilan, karena hukum tidak didasarkan atau tidak disandingkan dengan agama, sehingga kebenaran menjadi melenceng. Maka dari itu kita bergerak, karena pada hakikatnya antara yang dikeluarkan pemerintah itu tidak lain dari hukum agama. Sehingga dalam aspek ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri yang memegang kekuasaan, dan apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dapat kita simpulkan, Indonesia memiliki berbagai macam organisasi keislaman, baik yaitu Nahdlatul Ulama, Persis, ataupun yang lainnya. Tetapi satu dan tetap mempunyai rasa toleransi antara satu sama lain. Meskipun di Indonesia menganut
penganut Nahdlatul Ulama paling besar, namun tidak menutup kemungkinan untuk selalu mempunyai rasa toleransi antara organisasi yang lain. Harus tetap ada dalam kesatuan Indonesia. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dalam pembelajaran ini, dalam proses pencapaian organisasi Islam memerlukan pengelolaan manajemen yang baik agar bisa menjadi dinamisator dari keseluruhan kegiatan yang dinamis dan terarah. Karena hampir dalam setiap sendi kehidupan, peranan manajemen merupakan peranan yang sangat vital dan penting. Penyelenggaraan dakwah akan berjalan secara efektif apabila terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Manajemen organisasi Islam adalah merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilandasi oleh asas pengelolaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dengan menyelenggarakan berbagai misi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang dikembangkan yang berdasarkan asas nilai dan prinsip-prinsip Islam. Asas atau dasar suatu organisasi Islam adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad dari mayoritas ulama Islam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.